Kamu lagi nyoba parkir mobilmu di tengah-tengah parkiran ya? Wah, kebetulan dong. Sebaiknya pilih tempat parkir yang mepet garis aja. Masuk ke tengah-tengah parkiran ternyata bikin repot loh. Mobilmu malah akan melenceng ke sisi kiri atau kanan. Kalau mobilmu terlalu mepet ke kanan dan mobil di kananmu terlalu mepet ke kiri, mobil kalian akan berdempetan berdekatan dan kamu akan kesulitan saat mau keluar dari pintu pengemudi. Tapi kalau kamu mengikuti garisnya, mobilmu akan berada di spot yang pas. Dan pemilik mobil di sebelahmu juga pasti menginginkan hal yang sama kan? Dia juga pengen punya celah yang cukup longgar saat mau ngebuka pintu pengemudi. Dengan begini, kalian bisa lebih gampang keluar mobil. Kalau semua pemilik mobil di parkiran melakukan hal yang sama, mereka nggak akan bermasalah dengan celah antar mobil. Ukuran tempat parkir bisa sangat luas, dan kamu bisa kesulitan saat nyari posisi mobilmu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu repot-repot ngandelin ingatanmu lagi kok. Catat aja posisi mobilmu dengan ponsel, tandai lokasinya pada peta. Kemudian gunakan GPS untuk mengarahkanmu menuju mobil. Kamu pernah mengalami hal ini nggak? Saat lagi ngebuka mobil, tiba-tiba dapet sepeda yang melintas di dekatmu. Untung tanganmu langsung gercep buat tutup pintu. Nah, untuk menghindari insiden kayak gini, coba deh latihan Dutch Reach. Saat kamu mau ngebuka pintu di sisi kiri mobil, ingat tips ini baik-baik ya. Usahakan buka pintunya dengan tangan kanan, meskipun lebih gampang dengan tangan kiri. Kalau posisi tanganmu begini, kamu akan langsung nengok ke spion dan ngelihat pesepeda yang tiba-tiba nongol. Tapi kalau kamu mau ngebuka pintu di sebelah kanan, pegang handle-nya dengan tangan kiri. Cara ini memang perlu kamu biasain sih. Tapi yang tergampang, terapkan aja slogan ini. Raih, putar, lihat, dan buka. Meski jarang digunakan, tombol sirkulasi sebetulnya sangat berguna loh. Apalagi saat kamu terjebak macet di tengah kepulan asap knalpot. Saat tombolnya dipencet, udara akan bergerak di dalam mobil dan menyumbat aliran udara dari luar. Dan saat hari terik, kamu juga bisa menggunakannya supaya udara di dalam mobil tetap segar. Tips yang satu ini juga nggak kalah mantul. Kebanyakan alarm mobil memiliki sistem bawaan untuk mencegah pencurian. Sistem ini bisa mengunci semua pintu dari dalam mobil kalau kamu mengaktifkannya. Tapi sebaiknya pisahin alat ini dari kunci mobilmu ya. Kamu akan sangat terbantu kalau kamu kerampokan atau diusir dari mobil, tapi kuncinya masih tertinggal di dalam mobil. Kamu sulit banget lepas dari ponsel nggak nih? Saat main ponsel sambil nyetir, konsentrasimu bisa buyar. Jadi sebaiknya taruh dulu di laci dashboard agar fokusmu tertuju ke jalanan. Tapi kalau ponselmu nggak kelihatan, bisa-bisa kamu akan lupa mengambilnya saat keluar dari mobil. Padahal suhu di dalam mobil bisa berubah-ubah secara ekstrim cuma dalam sekejap. Bahkan saat panas, suhunya bisa mencapai 38 derajat Celcius selama kurang dari sejam. Umumnya, ponsel nggak akan kuat terpapar suhu sampai segitu. Jadi, kalau ponselmu ketinggalan di laci dashboard, bentuknya bisa berubah jadi lelehan, baterainya juga bisa bocor, dan ponselmu rusak total. Saat cuaca dingin, mobil bisa gampang banget kedinginan. Ponselmu juga sama aja. Setelah lama didiamin di lingkungan dingin, layar ponsel bisa bermasalah, baterainya gampang rusak, dan ponselnya mati sendiri. Parahnya lagi, suhu dingin juga bisa bikin layar ponsel retak. Jadi, saat kamu keluar mobil, jangan lupa ambil ponselmu ya. Di tiap pintu mobil, pasti ada handle-nya kan? Ini bisa sangat ngebantu saat kita memerlukan pegangan di jalanan berkelok. Kamu pernah ngelihat pemilik mobil ngegantung baju bersihnya di sini nggak? Dan ternyata, handle mobil awalnya berfungsi untuk ngebantu kita keluar masuk mobil. Kendaraan besar juga wajib punya fitur ini. Di kebanyakan minivan dan SUV crossover, ada cermin cembung di bagian depan spion tengah. Tapi kenapa ada 2 cermin di atas kepala pengemudi ya? Dengan cermin ini mereka bisa mengawasi anak-anak, hewan peliharaan, atau penumpang di kursi belakang tanpa perlu kelamaan berpaling dari jalanan. Tips ini memang berguna ya, tapi tiap mobil punya model yang berbeda. Coba deh cek ruang penyimpanan ini pada mobil. Bentuknya bisa berupa kompartemen timbul kecil di dekat spion tengah untuk naruh ponsel atau kacamata. Sejumlah mobil juga punya spot tersembunyi di balik panel AC. Kamu bisa ngecek bagian ini di bawah kursi penumpang atau di belakang baris pertama kalau mobilmu model crossover. Kemungkinan ada wadah yang gampang dilepas
buat naruh benda-benda seperti sepatu kotor yang nantinya bisa dikeluarin buat dibersihin. Saat sedang berkendara di negara 4 musim di musim dingin, apa kamu pernah ngeliat tanda kepingan salju di dashboard mobil? Tanda ini sebetulnya peringatan cuaca dingin yang menyala otomatis. Dan dengan peringatan ini, si pengendara bisa tahu kalau suhu di luar mobil turun drastis. Jadi kemungkinan jalanan di depan akan tertutup salju. Kalau ikonnya berwarna kuning, berarti suhu di luar sangat dingin, hingga mencapai 4 derajat Celcius. Dan kalau warnanya berubah jadi merah, artinya suhu di situ mencapai 0 atau di bawah 0 derajat Celcius. Ikon ini biasanya berbentuk kepingan salju atau cuma huruf W. Dan saat kamu mencet tombol, lampunya akan nyala kemudian mati agar mobilmu terus bergerak dengan gigi 2 atau 3. Dengan begini, ban mobil nggak akan tergelincir saat berada di atas jalanan beres. Jangan coba-coba iseng masukin bahan bakar yang nggak sesuai dengan jenis mobilmu ya. Efeknya nggak akan bagus loh. Mobil bermesin diesel nggak akan bisa diberi bensin. Dan mobil bermesin bensin nggak akan bisa diberi solar. Kalau kamu salah ngisiin bahan bakar, mobilmu bisa aja tetap bergerak sebentar sampai bahan bakar yang diperlukan benar-benar habis. Dan setelah semuanya habis, mobilmu akan mogok. Komponen dalam mobil gak akan bisa bikin bahan bakar yang gak sesuai untuk menggerakkan mobil. Apalagi mesin mobilnya juga bisa rusak. Jadi, sebaiknya gunakan bahan bakar yang sesuai ya. Kelamaan melototin jalanan bisa bikin otakmu lelah dan mulai ngantuk loh. Inilah yang disebut dengan microsleep. Dan fenomena ini bisa menyebabkan kecelakaan di jalanan ramai. Setelah kamu nyetir non-stop selama lebih dari 2 jam, sebaiknya berhenti dulu ya. Keluar dari mobil, kemudian regangkan badan sambil menghirup udara segar selama 10 menit. Kamu perlu sesekali istirahat, apalagi saat nyetir di malam hari. Di waktu-waktu seperti ini, kamu cuma ngelihat kondisi gelap dan mendengar deru mobil yang lama-lama bisa jadi pengantar tidur. Jadi sebaiknya sering-sering bikin otakmu fresh lagi. Saat kamu melewati jalanan berkerikil, serpihan batu kecil bisa aja berterbangan ke arahmu. Meski nggak begitu membahayakan, ini akan bikin mobilmu rusak. Jadi kamu perlu mengamatinya baik-baik. Cek goresan kecil yang memenuhi lampu depanmu. Kalau kamu berkendara jauh saat turun hujan, lampu depanmu bisa berembun karena goresan tadi. Makanya, kamu perlu memperbaikinya. Tapi dalam keadaan darurat, kamu bisa memakai selotip transparan agar celah di sekitar lampu nggak kemasukan air, kemudian menghasilkan embun. Suara berisik pada rem nggak bisa dibiarin gitu aja kan? Kebanyakan orang akan panik dan langsung membawa mobil mereka ke bengkel. Padahal suara ini disebabkan oleh karat di bantalan rem. Karat ini bisa hilang dengan disikat, digosok, atau disemprot. Sebagian pemilik mobil juga bisa melakukannya sendiri setelah nonton tutorialnya di YouTube. Tapi, kebanyakan bengkel juga bisa mengatasi masalah ini dengan harga murah.